Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada dosen yang terhormat, kepada dosen pengampu Bapak Rohmani SPD MPD. Yang saya sayangi teman-teman PGSD angkatan 20. Saya selaku moderator di sini ingin memperkenalkan pemateri kami. Yang pertama, Adinda Wulandari. Yang kedua, Kiki Pratama Putri. Yang ketiga, Ocha Riana. Yang keempat, Fadila Karismanda Agustin. Dan yang kelima, Zahra Sapira. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai lingkungan makhluk hidup. Pengertian lingkungan makhluk hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan hidup manusia baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang suatu benda dan juga kesatuan makhluk hidup yang memiliki beberapa unsur. Yang pertama, ada unsur hayati atau yang disebut dengan biotik. Yang kedua, unsur sosial budaya. Yang ketiga, ada unsur fisik atau disebut dengan abiotik. Nah, dari ketiga unsur di sini memiliki pengertian yang berbeda-beda, di mana unsur hayati atau disebut dengan biotik merupakan unsur-unsur lingkungan makhluk hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Yang kedua yaitu unsur-unsur sosial budaya, yaitu unsur yang berkaitan tentang lingkungan sosial, baik budaya, yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, unsur fisik. Unsur fisik atau yang disebut dengan abiotik merupakan unsur lingkungan yang tidak hidup, seperti air, udara, dan juga batu, dan lain-lainnya. Sekian, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri kedua, Kiki Pratama Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan yang dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Itu semua organisasi kehidupan. 1. Individu. Individu adalah setiap anggota populasi. Individu selalu bersifat tunggal, contohnya seorang manusia, seorang koala, seekor harimau, seekor burung, dan lain-lain. Contoh gambarnya seperti ada di samping ini, gambar koala. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. Yang dimaksud sejenis yaitu mempunyai persamaan sifat, jenis makan, dan dapat mengadakan perkawinan secara alamiah, menghasilkan keturunan. Contohnya, populasi manusia, populasi zebra, seperti gambar di samping. Materi baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri ketiga, Ocha Riana, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yaitu komunitas. Komunitas adalah kehidupan bersama antara makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Suatu komunitas terikat sebagai suatu unit yang saling ketergantungan setiap anggota-anggotanya. Para ahli ekologi menyebut kelompok organisme tertentu dalam suatu habitat juga sebagai komunitas.
Misalnya komunitas burung di Pulau Burung, komunitas tumbuhan di Tangkuban Perahu. Komunitas tersusun dari 2 atau lebih populasi. Komunitas dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama komunitas akuatik. Komunitas akuatik yaitu kelompok makhluk hidup yang hidup di perairan seperti parit, kolam, sungai, danau, dan laut. Yang kedua yaitu komunitas terestrial. Komunitas terestrial atau komunitas darat yaitu kelompok makhluk hidup yang hidup di daratan seperti di hutan, gunung, padang rumput, padang pasir, dan padang es. Selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup yang dengan lingkungannya. Ekosistem ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup yang disebut komponen biotik. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ekosistem juga ditempati oleh benda mati yang disebut komponen abiotik. Contohnya yaitu suhu, kelembapan, sinar matahari, dan mineral. Ekosistem dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu ekosistem alam, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya atau secara alami. Contohnya yaitu danau, sungai, padang rumput, padang pasir, dan hutan. Yang selanjutnya yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat, contohnya yaitu sawah, ladang, kolam, dan akuarium. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dan tumbuhan. Ekosistem juga ditempati oleh benda mati yang disebut komponen abiotik. Contohnya yaitu suhu, kelembapan, sinar matahari, dan mineral. Ekosistem dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu ekosistem alam, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya atau secara alami. Contohnya yaitu danau, sungai, padang rumput, padang pasir, dan hutan. Yang selanjutnya yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat, contohnya yaitu sawah, ladang, kolam, dan akuarium. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri keempat, Fadila Karismanda Agustin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang ekosistem darat atau bioma. Ekosistem darat merupakan gambaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungan secara umum. Sehingga ekosistem darat tidak hanya mencakup wilayah yang sempit saja, namun meliputi wilayah yang luas. Maka dari itulah ekosistem darat ini juga dikenal sebagai bioma. Berikut macam-macam bioma darat. Yang pertama ada bioma gurun. Bioma gurun biasanya terdapat di daerah tropikal yang berbatasan dengan padang rumput. Contohnya yaitu tumbuhan kaktus dan binatang kadal dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu bioma padang rumput. Bioma padang rumput terbentang dari daerah tropis ke daerah subtropis. Contohnya tumbuhan dan bison dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bioma hutan basah. Bioma ini biasa terdapat di daerah tropis dan daerah subtropis. Contoh tumbuhan dan hewan yang terdapat di bioma hutan basah yaitu rotan dan badak. Kemudian yang keempat yaitu bioma taiga. Bioma taiga biasanya terdapat di bagian bumi belahan utara dan di daerah pegunungan tropis. Contohnya tumbuhan basah dan beruang hitam. Yang terakhir yaitu bioma tundra. Bioma ini terdapat di belahan bumi utara dan di dalam lingkungan kutub utara. Contohnya tumbuhan kayu yang pendek dan rusa kutub. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri kelima yang terakhir, Zahra Safira, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menjelaskan tentang ekosistem air. Jadi ekosistem air foniknya terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Di sebuah ekosistem yang kaya akan mineral yang mengandung pH 6. Jadi ekosistem air tawar ini adalah suatu ruang lingkup di mana menyesuaikan dengan kondisi suhu yang ada di bumi. Nah, misalkan ekosistem air tawar ini dapat
kering sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan alam di sekitar. Yang kedua ada ekosistem air laut. Jadi ekosistem air laut merupakan ekosistem yang ada di perairan air laut. Nah, ekosistem air laut ini, contoh ekosistem air laut ini terdiri dari ekosistem perairan dalam. Yang kedua ada ekosistem pantai pasir atau disebut juga dengan bitura. Yang ketiga ada ekosistem pasang surut. Nah, berdasarkan susunan dan fungsinya, ekosistem ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada komponen autotrof, di mana komponen autotrof ini adalah komponen yang dapat membuat makanannya sendiri atau menyediakan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau, ganggang biru atau lumut. Yang kedua ada komponen heterotrof, adalah komponen yang memanfaatkan bahan organik sebagai makanan yang dapat disediakan oleh organisme. Contohnya itu ada jamur, parasit, bakteri. Nah, itu merupakan contoh dari komponen heterotrof. Yang ketiga ada komponen abiotik, adalah komponen suatu komponen yang tidak hidup. Namun komponen abiotik ini mengaitkan suatu organisme berkaitan dengan hubungan fisika dan kimia. Contoh komponen abiotik ini adalah tanah, air, udara, dan energi. Sedangkan yang keempat ada komponen dekomposer, adalah komponen pengurai, di mana organisme yang sudah mati itu diuraikan oleh dekomposer. Nah, contohnya ini seperti apa? Belatung, cacing. Nah, itu merupakan contoh dari dekomposer. Nah, yang kelima ada biosfer. Biosfer ini merupakan lapisan bumi. Lapisan bumi ini adalah disebut juga dengan tempat tinggal makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu tersusun menjadi tiga, ada manusia, hewan, tumbuhan. Itu merupakan makhluk yang ada di lingkungan yang ada di dalam lapisan bumi, yaitu disebut juga dengan biosfer. Nah, biosfer ini mempunyai ruang lingkup terbagi menjadi tiga, yaitu udara, darat, dan air. Kemudian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah yang dapat pemateri kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.